Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham dari sektor konsumer. Kenapa saya bahas sektor konsumer? Karena mungkin teman-teman sadar atau tidak, yang tadinya beberapa big fund itu sudah masuk ke komoditas, ya. Komoditasnya naik tinggi dan sekarang sudah mulai turnover atau perpindahan ke sektor-sektor konsumer. Kita bisa lihat seperti Emyor, ICBP, INDF, Unilever, dan sebagainya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan rotasi sektoralnya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama. Ada Mayora Indah Tbk atau Emyor. Kenapa saya bahas Emyor atau Mayora Indah ini? Karena teman-teman perlu cek dia sudah mulai retest di atas EMA 200-nya, menunjukkan apa ada potensi bahwa dia sudah mulai ada tanda-tanda mulai bergerak uptrend kembali. Seperti itu. Kalau teman-teman lihat sebelumnya dia sudah mulai downtrend, kemudian mulai sideways, dan sekarang mulai ada tanda-tanda dia mulai akan uptrend kembali seperti itu. Dan untuk tanggal 24 Juni 2022 saham Emyor ini naik 4,10% ke level 2030 atau naik 80 poin seperti itu. Dan kalau teman-teman cermati sebenarnya posisi penutupan saham Emyor ini di atas EMA 200-nya ya. Seperti itu, di 1940 sebenarnya sudah di atas. Kemudian volume hariannya juga confirm dia break dari EMA 200. Tetapi kalau teman-teman cek di body candle-nya ini masih menyentuh resisten psikologis. Kenapa resisten psikologis? Karena level 2000 ini sempat menahan beberapa kali saham Emyor. Di sini mampu rebound, kemudian retest ke 2200 gagal, kemudian turun kembali, sempat tertahan tetapi gagal menahan akhirnya sehingga dia breakdown. Seperti itu. Dan ini sekarang menjadi resisten yang cukup kuat untuk menahan saham Emyor. Ada support karena sebelumnya support sekarang jadi resisten. Kemudian level psikologis juga di 2000. Nah, apakah saham Emyor ini akan breakout dari level 2000-nya? Walaupun penutupan sudah di atas ya di 2030, tetapi kalau dilihat ini body candle masih menyentuh garis MACD juga mulai mengarah ke atas, ada indikasi dia akan retest dulu atau minimal berusaha untuk breakout dari level 2000. Kalau seandainya breakout, teman-teman bisa manfaatin untuk spekulasi buy di area sana. Kalau seandainya belum mampu breakout tapi masih tertahan di EMA 200 di sekitar 1940, mungkin teman-teman bisa re-entry di sana ya. Karena kalau teman-teman lihat setelah naik cukup tinggi dia akan konsolidasi kemudian melanjutkan kenaikan kembali. Jadi kemungkinan karena ini sudah lumayan tinggi kenaikannya ya, lumayan 4%, kemungkinan dia akan konsolidasi dulu. Selama masih tertahan di atas EMA 200, teman-teman bisa manfaatkan di sana. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah bawah, bagaimana? Kalau untuk teman-teman yang punya di daerah bawah, bisa pertimbangkan untuk hold selama masih berada di atas EMA 200, atau seandainya ini besok tanggal 27 Juni atau dalam minggu depan dia masih tertahan di atas level 1900 sampai di 2000, teman-teman bisa hold saja, is okay, seperti itu.
Nah, untuk konfirmasi kita coba cek broker summary dari Emyor, apakah ada akumulasi atau malah distribusi. Emyor selama 1 minggu ini dengan value-nya net ya, ini jelas ada akumulasi oleh YU, PD, RX, LG, dan CS. Harga rata-rata di sekitar 1800 sampai dengan 1900. Kita bisa asumsikan di 1900-nya. Kalaupun kita bilang di 1900 rata-ratanya, ini masih floating profit ya, sudah floating profit seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau lebih enak atau lebih sipnya ketika dia mampu breakout, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk target kemana? Target ke level 2200 itu terbuka. Tetapi kalau seandainya level 2000 ini gagal ditembus atau cukup kuat untuk menahan pergerakan Emyor, maka dia akan mantul ke bawah kembali di support terdekat di support terdekat di EMA 200-nya di sekitar 1940-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham kedua, ada ICBP, Indofood, CBP, Sukses Makmur, TBK. Ini kurang lebih juga sama, beberapa hari ke belakang ini mengalami kenaikan ya. Lebih tepatnya 1 minggu kemarin mengalami kenaikan. Tanggal 24 Juni 2022 mengalami kenaikan 1,07% ke level 9.425 atau naik 100 poin seperti itu. Kalau teman-teman lihat garis EMA 50 dan EMA 200 mulai berpotongan ya, mengindikasikan apa, dia sudah mulai confirm uptrend kembali ya. Kalau sebelumnya dia sideways, kemudian gagal tertahan ya, breakdown, turun, kemudian sideways, kemudian dia mulai perlahan-lahan mulai ada reversal perbalikan arah di retest EMA-nya, kemudian break kembali, kemudian retest ke 8.500-an di sini, kemudian mampu breakout ya, bahkan menyentuh level resisten 9.300 di sini. Ini belum bisa dikatakan dia break dari 9.300 ya, walaupun volumenya cukup oke, tetapi body candle masih menyentuh level 9.300 di sana seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, apa yang harus dilakukan? Kalau untuk saya lebih menyarankan hold saja saham ini selama masih tertahan di level atas 9.300 atau minimal di 9.000 masih oke, teman-teman bisa hold seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Untuk teman-teman yang belum punya, sebaiknya wait and see dulu. Kenapa? Karena dia 1 minggu ini cukup naik dari level 8.500 sampai dengan 9.300, mengalami kenaikan. Biarkan koreksi sehat dulu, mungkin rehat di range 9.300 atau di 9.000-an. Di sana teman-teman bisa manfaatkan untuk ambil posisi di sana seperti itu. Untuk target terdekat kemana? Target terdekat untuk saya pribadi di sekitar 9.600 sampai dengan 9.750 di area sini. Area resist juga seperti itu. Itu untuk ICBP. Kita coba konfirmasi ke broker summary ya dari ICBP, apakah selama 1 minggu ini ada akumulasi atau malah distribusi. Jelas kalau ICBP akumulasi cukup masif ya oleh CS, CC, BB, IF, dan Kaset di range antara 9.000-an, 9.000 sampai dengan 9.200. Kalau kita pakai 9.200 saja dia sudah floating profit seperti itu, apalagi yang 9.000 ya, seperti itu ICBP. Kemudian ada potensi juga menurut saya ya, ini analisa saya pribadi, asumsi saya, ada potensi bahwa ICBP juga akan ada kemungkinan bagi dividen. Jadi mungkin sekarang beberapa big fund itu mulai ambil di daerah harga bawah,
Nah, seperti itu. Kemudian ketika ada beritanya RUPS pembagian dividen, berapa besar dividennya, dan itu mulai mereka jualan. Seperti itu. Ada potensi ya, sekali lagi disclaimer on, itu potensi dari pandangan saya pribadi. Nah, kita lanjut ke analisa saham ketiga, yaitu INDF, Indofood Sukses Makmur Tbk. Kalau yang tadi ICBP itu garis EMA-nya berpotongan, mulai akan berpotongan. Kalau INDF itu sudah berpotongan, seperti itu. Dan tanggal 24 Juni 2022 koreksi sehat ya, koreksi sehat ketika dia mencoba untuk retest ke level psikologis 7000, dia mampu di atas, kemudian koreksi sehat. Kalau seandainya besok tanggal 27 Juni 2022 saham ICBP ini masih tertahan di atas level 7000, itu cukup bagus, menandakan dia ada potensi breakout dari level 7000. Untuk garis EMA 50-nya ada di sekitar 6600, EMA 200 ada di sekitar 6425, seperti itu. Nah, kalau dilihat volume, walaupun koreksi, volumenya ada ya, relatif tinggi, seperti itu. Garis MACD masih cenderungnya sideways, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari INDF. Kalau ICBP diakumulasi, apakah INDF juga diakumulasi? Kita coba cek. Jelas akumulasi juga oleh YU, KZ, ZP, BB, dan NI. Harga rata-rata berapa? Di level 7000. Di sini 7000-an. Nah, kalau dia di level 7000 itu masih di range sekarang ya, harga-harga sekarang, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Buat teman-teman yang belum punya, bisa manfaatkan momentum ketika dia koreksi, teman-teman bisa pertimbangkan untuk spekulasi buy selama, nah catatan, selama INDF ini mampu tertahan di atas level 7000. Kalau dia seandainya body candle atau menyentuh level 7000, kemudian mulai ada distribusi, volumenya cukup solid, seperti itu teman-teman, mendingan jangan masuk dulu. Tapi kalau dilihat dari posisi sekarang, akumulasi cukup masif, kemudian garis MACD juga mendukung, masih sideways, kemudian koreksi sehatnya sudah ada, kemungkinan dalam 1 minggu ke depan ada potensi ya, sekali lagi ada potensi bahwa saham INDF ini akan breakout dari level 7000. Kemana potensinya? Kalau seandainya saham INDF ini breakout, potensinya ke retest ke level resisten resisten berikutnya di level 7200. Kalau mampu break dari level 7200, maka akan retest ke level resisten 7400, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, mungkin di 6000, 6500, apa yang harus dilakukan? Kalau saya, hold saja saham ini selama masih uptrend, biarkan profitnya berjalan, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton analisa saham dalam video ini, yaitu MYOR, ICBP, dan INDF. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah